Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Tetap semangat untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar materi kelas 5, tema 1, subtema 2, bab manusia dan lingkungan, pembelajaran yang kelima. Harap memperhatikan supaya paham dan mengerti materi yang disampaikan. Sebelum mulai pembelajaran, anak-anak bisa membuka buku tematiknya, buku tematik terpadu, kurikulum 2013 halaman 104. Wah, hebat sekali Pak Bejo itu. Sudah tua, tetapi masih kuat mencangkul. Tulang dan otot-otot tangannya masih kuat mengayun cangkul yang berat. Kakinya pun masih kukuh berdiri dan berjalan di lumpur yang pekat. Puji Benny. Betul sekali Benny. Pak Bejo sudah terbiasa melakukan hal tersebut sejak remaja. Dia melakukannya sebatas dengan kekuatan dan kemampuannya. Dia tidak pernah memaksakan untuk melakukan kegiatan yang di luar batas kemampuannya. Jika kita paksa, bisa-bisa tangan atau kaki kita bisa cedera, jawab Pak Anto. Ayo mengamati, otot memiliki peran penting dalam setiap gerak manusia. Sama halnya dengan tulang, otot merupakan organ gerak aktif manusia dan hewan. Coba kamu amati aktivitas sehari-harimu. Pada saat memegang sebuah benda, organ tubuhmu yang paling berperan adalah otot. Tahukah anak-anak apa itu otot? Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Ada beberapa fungsi otot pada manusia. Yang pertama, menjalankan dan melaksanakan kerja. Contohnya, berjalan, mengangkat, dan memegang. Yang kedua, menggerakkan jantung. Yang ketiga, mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Jenis-jenis otot manusia dan fungsinya. Otot merupakan alat gerak aktif pada manusia. Otot terdapat di hampir seluruh tubuh manusia. Saat bekerja, otot akan melakukan kontraksi dengan cara memanjang dan memendek untuk dapat menggerakkan tulang. Otot dibagi menjadi 3 jenis, yaitu otot polos, otot jantung, dan otot lurik. Yang pertama yaitu otot polos. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelindong di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Bisa diperhatikan gambar otot polos. Kemudian ciri-ciri otot polos, waktu kontraksi antara 3 sampai 180 detik. Bentuk dari otot polos adalah gelindong, terletak pada organ dalam.
memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Pergerakannya dari otot polos lambat dan mudah lelah. Dipengaruhi oleh saraf otonom, otot polos biasanya berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Tidak diperintah oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak. Yang kedua, otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Otot lurik juga dinamakan otot rangka. Mengapa? Karena menempel pada rangka. Dinamakan otot lurik karena adanya sisi gelap dan terang yang berselang-seling. Ciri-ciri otot lurik. Bentuk silindris dengan garis gelap terang. Melekat pada rangka. Bekerja secara sadar dengan perintah otak. Cepat dan mudah lelah. Bentuk yang memanjang dan memiliki banyak inti sel atau multisel. Mempunyai pigmen mioglobin. Inti sel yang berada di tepi. Yang ketiga, otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung. Misalnya, memiliki sisi gelap, terang, dan inti sel yang berada di tengah. Otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Saraf yang mempengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan parasimpatik. Ciri-ciri otot jantung. Otot jantung berbentuk silindris, memiliki percabangan. Otot jantung terletak pada jantung. Memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Bekerja tanpa kesadaran manusia. Bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Selanjutnya, anak-anakku, mari dicoba. Ada sebuah gambar. Tunjukkan di mana letak otot-otot berada. Kemudian hubungkan dengan menggunakan garis. Yang pertama, otot polos. Otot polos berada di mana? Ya, otot polos biasanya berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Perhatikan tanda panahnya. Yang kedua, otot lurik. Otot lurik juga dinamakan otot rangka. Mengapa? Karena menempel pada rangka. Jadi otot lurik itu berada di rangka manusia. Yang ketiga, otot jantung. Seperti namanya, jantung berarti terletak di jantung. Perhatikan tanda panahnya. Apakah anak-anak sudah paham mengenai otot polos, otot lurik, dan otot jantung? Pak Guru harap anak-anak sudah paham ya. Kita ulangi kembali tentang identifikasi ide pokok supaya anak-anak lebih paham. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan untuk mengidentifikasi ide pokok dari teks lisan. Yang pertama, dengarkan teks dengan sungguh-sungguh. Catatlah semua peristiwa yang sedang dibicarakan dalam teks. Tentukan topik, kemudian tentukan ide pokok dari teks berdasarkan kalimat utama. Tulislah setiap ide pokok dari teks yang didengar dalam tabel.
Saya kira anak-anak sudah paham bagaimana cara menentukan ide pokok, kalimat utama, kalimat penjelas. Karena sudah Pak Guru bahas di materi-materi sebelumnya. Ragam gambar pada ragam cover. Yang pertama, cover berdasarkan kebutuhan buku. Contohnya itu cover untuk pendidikan, cover untuk masakan, cover buku cerita. Jadi covernya disesuaikan dengan isi dari buku yang dibahas. Yang kedua, cover berdasarkan tampilan atau desain. Ada cover berwarna hitam putih dan jenis huruf sederhana. Yang kedua, cover penuh warna dan gambar. Tentunya ini berdasarkan tampilan atau desainnya. Nah, sekarang anak-anak tugasnya membuat gambar cover buku. Buatlah cover buku dari bacaan yang berjudul Otot Manusia. Gambar yang kamu buat haruslah memperhatikan unsur-unsur dalam membuat cover seperti yang sudah kamu pelajari sebelumnya. Jadi anak-anak nanti membaca bacaan yang berjudul Otot Manusia, kemudian anak-anak mencoba membuat gambar cover bukunya. Demikian anak-anak pembelajaran kali ini. Semoga anak-anak paham dan mengerti dan bermanfaat untuk semuanya. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.